Shalom. Selamat datang dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita tersalib untuk menanggung dosa dan derita manusia. Namun hari yang naas itu menjadi agung, karena dari salibnya itu memancarkan kasih yang besar. Darahnya Tuhan kita mengalir untuk membasuh hidup kita. Sinarnya yang menyala-nyala mengejar kasih agung dan restu. Nyata melalui salib Kristus. Barang siapa memandang salibnya, ia menerima pembaharuannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita membuka ibadah hari ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara Sekarang dan selamanya. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Pada saat ini dalam ibadah Jumat Agung, kita semua sebagai warga gereja diundang untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Suatu peristiwa di mana janji keselamatan Tuhan dikukuhkan lagi atas kita. Juga sebagai cerminan kesediaan kita untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan kelak, setelah kita menjalani hidup di dalam dunia yang fana ini. Menghadapi peristiwa yang kudus ini, baiklah kita mengoreksi hidup kita dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus. Di muka Yesus, betapa hilang diriku. Di
Marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Kita tundukkan kepala. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Siapkan hati kita. Beberapa menit saya berikan kesempatan kepada jemaat untuk mempersiapkan pikiran dan hati untuk berhubungan dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Suatu anugerah jika kita ada sampai hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tinggal diam dalam ibadah, tapi beberapa menit kita mempersiapkan diri untuk berkata-kata di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada saudara beberapa menit untuk menghampiri Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Setiap lidah bisa berkata haleluya Yesus. Setiap lidah mempunyai kesempatan untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jamaah kami pagi ini, Roh Kudus hadir di tengah kami. Roh Kudus memberkati ibadah kami hari ini. Haleluya Yesus. Kuduskan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Angkat hatimu untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian salibnya selama mulia kurnia saja. Sehingga dalam posisi berdoa. Amin Yesus. Pagi ini kami diingatkan kembali Tuhan tentang apa artinya memberi dalam segala kekudusan seperti yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Karena itu biar ibadah ini Tuhan mengingatkan kepada kami kembali bahwa apa yang kami harus jalani dalam kehidupan ini sudah Engkau tanggung terlebih dahulu di Golgota.
Karena ketika Engkau mengerjakannya, tersalib sudah segala kepedihan dalam hidup ini. Tersalib sudah segala dosa dan kemunafikan hidup kami. Tersalib sudah segala sakit hati dan derita yang harus kami alami. Tersalib sudah semua yang seharusnya kami tanggung, Engkau yang menanggung. Karena itu biarlah pagi ini ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Amin Yesus. Ibadah ketika kami datang, kami menghampirimu, kami memandang salib, kami memandang anugerah yang besar yang kami terima dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga ibadah kami memberikan ingatan kembali kepada kami Tuhan. Kami mencari Engkau di dalam segala sesuatu yang harus kami alami hari-hari ini. Pertolongan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu yang melayani. Pertolongan Tuhan menyertai kami sekali. Kami membuka ibadah Jumat Agung ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Amin. Amin. Kita tetap berdiri. Pada saat ini dalam ibadah Jumat Agung kita semua sebagai warga jemaat mempersiapkan diri untuk menerima bahagian dari Tuhan. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Anugerah pengampunan amanat hidup baru. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 20-22. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Berdasarkan janjinya ini, maka kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya, maka kami memberitahukan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mengerti rencanamu
mempersiapkan hati buat firman Allah. Ibu Yuli berdoa khusus untuk firman Allah. Amin. Hatiku percaya. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, benar ya Bapak, aku bukan percaya Tuhan. Kami percaya Haleluya, Engkau di Yesus. kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Haleluya Ampuni Yesus. kami Tuhan, kalau dalam kehidupan kami sering menyalibkan Engkau terulang kembali dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami ya Bapak, ampuni Bapak. Haleluya. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak, kami akan bersama-sama untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Haleluya. Taruh pilih-pilih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan dengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Sehingga dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh mencerminkan hidup bersama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, urapi dengan kuasa Roh-Mu ya Bapak, sampai dengan heran ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, berserahkan firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan ya Amin, Bapak. Yesus. Dan kami siap untuk mendengarnya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus. Amin. Sabda Tuhan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita menyanyikan pujian Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, silakan jemaat dulu, dan bagi setiap jemaat kembali saya harap memegang Alkitab. Kalau ada tadi yang lupa bawa, angkat tangan aja, jadi enggak. Satu orang bantu ya, Pak Yanto bantu di belakang, lihat ke depan ada yang bawa Alkitab, tunjukkan tanganmu. Ada yang depan nggak ada bawa, tolong diambil Pak Yanto, jadi nggak pada jalan-jalan. Sementara yang lain membuka hati untuk pemberitaan firman. Kalau ada yang bacanya kekecilan gitu, tolong ya. Sini tadi lagu terlalu kecil, mohon dibesarkan sedikit. Kasihan yang umur duduk di belakang nanti nggak lihat gitu. Agak besar sedikit. Baiklah, kita mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan. PGI memberikan tema salib adalah kemuliaan. Dan biarlah tema ini menghidupkan kita. Apapun perjalanan hidup kita, kita akan katakan salib memberi kemuliaan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang sekali lagi yang ingin baca Alkitab, tolong tidak baca dari handphone. Saya tidak membiasakan dunia ini sekarang, kalau saya boleh katakan, mabuk ya, hidup dengan handphone. Betapa sedih saya dapat satu berita di Malaysia, seorang anak usia antara 4 dan 5 tahun. Anak itu jalannya udah kayak orang mabuk gitu, kacau, jatuh-jatuh. Lalu orang bertanya, kenapa anak itu berjalan seperti itu? Kemudian dokter menjawab, dia dalam perawatan pemulihan karena siang malam tidak ada waktu tanpa handphone. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi handphone itu sebuah alat komunikasi, ya.
Saya tidak terlalu ekstrim, apalagi sekarang semua pakai handphone, kita nggak bisa mengelak dari hal itu. Tapi marilah sebagai orang yang berhikmat dari Tuhan, handphone bukan segala-galanya. Amin. Handphone bukan segala-galanya. Pada waktu kita jumpa Yesus, handphone itu sudah nggak ada lagi. Kemuliaan Kristus yang melindungi hidup kita. Jadi kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, memakai handphone hanya sebagai alat itu berbahaya. Memakai handphone sebagai hidup itu berbahaya. Tapi pakailah handphone itu merupakan alat untuk kita. Nah, saya nggak mau berdosa. Makanya saya bilang jangan pakai handphone dalam ibadah. Karena banyak orang ngebohongi diri sendiri. Ya, ketik SMS, pakai silent jadi nggak kedengeran depan belakang. Saya sedih, apalagi Tuhan gitu. Semua saudara saya yakin akan diberkati hari ini. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita mulai dari pembacaan Alkitab. Kita akan membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-19. Saya mengambilnya dari pasalnya yang ke-19, bukan dari 18. Kemudian di sana ada perikop ya, karena memang hari ini hari peringatan kematian Yesus bagi kita, supaya kita tahu bahwa kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu harga darah. Karena itu jemaat yang kekasih, kita baca ayatnya agak banyak hari ini. Kita baca bergantian. Saya duluan, Bu Jen yang nomor 2. Kemudian jemaat boleh muter supaya semua dapat bahagian dari baca Alkitab. Bagi saya boleh mulai dari Pak David ya terus muter. Jadi semua diberkati. Yohanes 19 ayatnya ke-16, jangan ada yang ngantuk. Mereka menerima Yesus Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu. 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. 27. Kemudian katanya kepada murid-murid, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh rasa. Maka mereka mencukupkan minyak haram yang telah dicelupkan dalam anggasan. Ada sebatang kisau lalu menunjukkannya ke murid Yesus. Sang suci Yesus. Ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Setuju dengan ayat ini? Ya. Jikalau manusia belum ditebus dosanya oleh kematian Kristus, manusia itu tidak akan hidup dalam kemuliaan. Maka kita lihat banyak hal yang diperbuat oleh manusia yang mempunyai daging darah yang berdosa ini. Kebencian, kemarahan,
pembunuhan, kekacauan, dan sebagainya karena mereka belum menerima kemuliaan Allah. Karena mereka belum diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di luar Yesus. Kenapa kita memperingati kematian Yesus? Bahkan bukan hanya Jumat Agung. Kita memperingati Kristus mati bagi kita, bukan berarti Tuhan kita, Allah kita, Yesus itu nggak berkuasa, bukan. Kita memperingati kematian Kristus karena supaya kita tahu bahwa hidup kita ini karena anugerah. Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang di luar Kristus. Jikalau kita memperingati hari kematian Yesus, Tuhan Yesus bilang, ingatlah, aku mati karena engkau. Keselamatan yang kita peroleh hanya karena kematian Kristus. Supaya kita jangan berdosa. Jadi seandainya kita mau marah-marah, kita ingat, Yesus mati bagiku. Marahnya jadi berhenti, amin. Ya, jadi kita memperingati kematian Yesus. Langkah kita adalah langkah-langkah yang sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus. Waktu kita mau marah dengan istri, waktu kita mau marah dengan suami, marah dengan anak-anak. Ya, kadang-kadang kan kita asal marah, tersinggung marah. Maka kita perlu memperingati, wah Yesus sudah mati bagiku. Yang ada di dunia ini. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Yesus, makanya tema itu berkata salib adalah kemuliaan. Seperti apapun yang kita hadapi, seperti dunia hadapi, saya mau katakan engkau akan kuat menghadapinya. Engkau akan mengatasinya. Engkau akan berada di atas persoalan. Karena Kristus mati bagi kita dan kita hidup bagi kemuliaan Yesus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukan berarti kalau kita peringati ya orang Kristen itu Tuhannya mati terus, tidak. Tadi saya katakan kita memperingati kematian Yesus supaya kita jangan hidup berdosa dengan dunia ini. Kita selalu sadar, aku ada, aku diselamatkan karena kematian Yesus. Maka kita bisa melangkah dengan berhati-hati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari ayat-ayat pembacaan kita menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak ada kemuliaan dari lain dari Yesus. Ya, kematian Yesus membuat kemuliaan bagi setiap manusia yang menerima dan yang hidup di dalam Dia. Banyak orang Kristen yang tidak hidup di dalam Kristus. Bisa nggak masuk dalam kemuliaan Tuhan? Oh, nggak bisa. Karena Alkitab berkata, Tuhan dan dunia nggak bisa disatukan. Terang dan gelap nggak bisa disatukan. Jadi orang yang melihat kemuliaan Tuhan, orang yang merasakannya, orang yang dikuatkan oleh kemuliaan Yesus adalah orang-orang yang menyatu dengan Tuhan Yesus. Karena itu ayat Alkitab berkata jikalau kamu di dalam aku, itu artinya menyatu. Jikalau kamu di dalam aku, Yohanes 15 baca di rumah sebagai PR. Aku di dalam kamu, maka pastilah engkau akan berbuah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di luar dari Yesus Alkitab berkata, kamu gak bisa buat apa-apa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi manusia, pada akhir-akhir saat zaman sekarang ini, banyak orang frustrasi, banyak orang kecewa, banyak orang mengalami penyakit karena kacaunya pikiran. Banyak orang gak bisa mengatasi semua ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, hampir saya ketemu orang, hampir mereka berkata, saya gak mampu. Kenapa? Karena kemuliaan Yesus tidak turun dalam hidupnya. Saya rindu jemaat yang ada, kalian alami Tuhan dalam hidup kalian. Sekalipun situasi sangat buruk,
tidak membuat engkau frustrasi lalu masuk dalam sakit jiwa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya teringat dengan salah satu jemaat di tempat ini. Jemaat ini baptisan kita, jemaat ini pelayanan kita di tempat ini, jemaat ini berkeluarga juga di tangan kita di sini. Lama saya tak dengar suara dia, lama gak pernah datang ibadah, sangat lama sekali. Waktu saya duduk, saya mulai berdoa bagi jemaat, nama dan silakan masuk. Oh, mau foto? Nggak apa-apa, silakan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, selamat datang Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati kalian sebagai keamanan ya. Iya. Silakan mau dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan merasa damai. Terima kasih. Ya. Boleh. Terima kasih, kami diperhatikan ya. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Sehingga kami juga merasa terlindung oleh negara ya, aman. Tuhan berkati Bapak dan Ibu. Baiklah, kita lanjutkan ibadah kita. Ketika saya ingat kata orang ini, saya cari nomor teleponnya. Karena sudah lama dia tidak kontak saya dan saya tidak kontak dia. Saya dapat, masih saya simpan nomor teleponnya. Saya tanya, halo, bagaimana keadaanmu? Kabar yang sangat sedih saya terima dari dia. Kabar apa? Dia bilang, setiap hari saya minum obat tidur. Saya tanya ke dia, siapa yang kasih kamu obat tidur? Katanya dokter. Kalau saya tidak makan obat tidur, saya nggak bisa tidur. Apa yang kau rasakan? Pikiran saya kacau. Saya tidak tahu ada masa depan atau tidak. Ini kemelut yang sedang dihadapi dunia yang hatinya nggak terbuka bagi Yesus. Saya bilang, you mau terima atau enggak terserah. Saya mau katakan, kamu orang Kristen yang nggak mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan tidak mungkin akan merasakan kacau sampai nggak punya masa depan dalam pikirannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ingat, Kristus datang memberikan kemuliaan bagi kita, tapi pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya bilang jangan beri kesempatan dengan situasi lalu iblis bekerja buka hati bagi Tuhan. Dalam telepon saya bisa bicara 1 jam lebih dalam pelayanan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian dia mulai menangis dan dia berkata, Ibu, karena saya terlalu sering makan obat tidur, akhirnya saya mengalami keguguran 2 kali. Saya belum punya anak sampai hari ini. Saya bilang, jikalau kamu tidak membuka hati untuk dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan kamu generasi atau anak. Kenapa? Bagaimana seorang bisa bertumbuh dalam hidup mamanya jikalau mamanya tiap hari makan obat tidur? Jadi apa nanti anak yang akan dilahirkan? Saya yakin Tuhan tidak akan berikan kepadamu kecuali engkau bertobat. Ibu gak tahu saya masuk rumah sakit keluar masuk. Ya bagaimana saya tahu kalau kamu gak kasih tahu saya? Hari ini pun saya kalau tidak cari kamu, saya tidak tahu keadaan kamu. Aku gak ingat lagi Bu sampai harus telepon ibu. Kenapa kamu keluar masuk rumah sakit? Karena kejang. Kenapa bisa kejang? Karena terlalu makan banyak obat itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, coba kamu hentikan obat tidurmu. Nggak bisa Bu, nggak bisa menurut dia.
karena tidak masuk dalam kemuliaan Allah. Nggak bisa Bu, saya nggak bisa ngapa-ngapain setiap hari. Pikiran saya rusak, saya tegang, saya takut sampai ketemu orang. Waduh, depresi parah banget ini orang. Saya kalau ketemu orang saya ketakutan Ibu. Saya bilang ke dia, saya mau ngajak engkau berdoa sungguh-sungguh. Coba kamu mulai datang ibadah. Janjinya, iya pagi ini dia datang, tapi dia gak hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, turun dari keluar, buka dari pintu rumahnya aja, dia udah mengalami ketakutan. Dia bilang, pernah saya turun ke bawah Ibu, mau ke supermarket. Ketika saya datang katanya, ketika saya masuk, keringat saya keluar, saya menggigil. Saya takut melihat semua orang, saya buru-buru balik lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya terpaksa bicara begini, masih bisa dengar saya ngomong, masih bisa. Kalau engkau tinggal seperti ini, tujuan iblis membinasakan kamu. Bisa benar-benar jadi gila. Maaf, bukan saya sumpahin. Saya bilang ke dia, kamu kalau tinggal dalam keadaan seperti ini, kamu bisa gila. Sekarang tergantung dari kamu. Mumpung masih bisa dengar, mumpung kamu masih ngerti, coba kau bertindak dengan Yesus. Aku gak bisa tidur Bu, kalau aku gak makan obat tidur. Aku bisa cakar suamiku. Untung suaminya baik. Lalu kalau kamu cakar suamimu, kamu dibalas? Enggak, katanya. Coba kalau dia bertemu dengan suami yang gak baik, siapa yang mau punya istri stres? Siapa yang mau punya istri gila gitu? Saya bilang, untung masih ada pertolongan Tuhan bagi kamu. Kamu mendapatkan seorang suami yang luar biasa. Ayo kembali kepada Tuhan. Selama beberapa tahun ini kamu beribadah di mana? Oh enggak pernah Bu. Karena itu iblis mulai merusak pikiran dan hidup kamu. Dari bahasa di teleponnya itu, saya tahu dia sangat menderita. Saya tahu dia dalam ketakutan yang luar biasa. Saya bilang ke dia, buka hati sekarang. Saya mulai ngajak menyanyi, saya mulai ngajak dia berdoa. Saya melihat dia berdoa saat itu dengan air mata yang luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jikalau kita tidak hidup dalam kemuliaan Tuhan, inilah yang akan terjadi bagi dunia sekarang ini. Inilah yang akan terjadi bagi setiap manusia yang tidak memberikan hatinya buat Tuhan. Karena itu berita salib adalah berita kemuliaan bagi kita sekalian yang percaya dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa agar tidak ada satu jemaat pun di tengah-tengah kita yang mengalami depresi yang seperti saya omongin ini. Depresi dalam segala hal, tolak dalam nama Yesus. Dan saya minta semua jemaat diberkati hatinya. Berkat itu bukan hanya karena uang yang berkecukupan, itu salah satu hal yang kecil. Tapi berkat damai sejahtera membuat engkau kuat, membuat istri menjadi penopang suami, membuat suami jadi penolong istrinya, pelindung, ya. Membuat anak-anak menghormati ayah dan ibu, membuat keluarga takut akan Allah. Bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Yesus, tidak ada kemuliaan di luar dari Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Tidak ada satupun yang salah, yang mati tersalib untuk menebus dosa manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sepanjang kita masih hidup, anugerah itu berlaku bagi kita. Jikalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya jika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masa-masa yang berat kita pun akan alami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Nggak mungkin saya alami masa sulit Ibu Esther enak-enak aja. Nggak mungkin. Karena dunia yang kita hadapi dunia bersama. Ya, kita juga harus adil menerima situasi. Jangan pernah kita bilang, Tuhan kok kayak gini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kemarin ponakan saya berkata kepada saya bilang kepada dia, doakan kami yang di Indonesia. Kenapa kami di Indonesia semua mengalami kesulitan, ya?
Kita mau kemana-mana sekarang ini nggak aman, kita takut ya kan? Mau ke gereja takut, mau kemana takut gitu. Kita mengalami masa-masa yang sangat sulit, saya katakan. Semenjak pandemi aja saya nggak pernah ke pasar. Ya, saya berterima kasih ada anak Tuhan yang berani banget gitu. Tembus pasar Cengkareng, bawa sayuran buat saya. Jadi sepanjang pandemi saya nggak pernah beli sayuran, selalu dibawa, diberkati anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, tapi tidak semua orang berani kayak gini, ya kan? Kita hidup dalam ketakutan. Mau kemana-mana kita ngeri, mau kemana-mana nggak berani, mau apa nggak berani. Bukan hanya itu, ekonomi langsung drop turun ya. Itu yang mengerikan banget. Saya bilang mulai dari kesehatan sampai ke ekonomi. Wah, Indonesia parah. Lalu ponakan saya jawab, "Mak," katanya, "bukan hanya Indonesia. Perusahaan yang besar-besar di Amerika sekarang tutup. Restoran besar-besar semua tutup. Kita juga mengalami kegoncangan yang luar biasa. Sehingga dengan kegoncangan ini banyak yang menjadi berhutang. Banyak yang gak segan-segan yang rampok di siang hari. Bahkan bunuh di tempat." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pernah gak kita berpikir, terima kasih Tuhan kami belum ditembak di jalanan. Terima kasih Tuhan rumah kami belum dirampok. Terima kasih Tuhan di Indonesia masih terpelihara. Tadi polisi datang dari depan sampai belakang memperhatikan ibadah kita. Karena apa? Karena kita lihat banyak orang yang gak percaya, yang hidup tidak dalam kemuliaan, hidup dalam kutuk, berencana yang buruk terhadap orang-orang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi kita bersyukur masih bisa melewati hari ke hari. Karena itu kita mengucap syukur, jangan pernah berhenti. Tidak ada di antara kita yang mati karena penyakit yang sedang melanda negeri kita ini. Saudara, kalaupun ada anak Tuhan yang mati gitu ya, ya saya percaya memang harus lewat seperti itu. Karena kita pun satu kali kita akan pulang ke hadapan Tuhan, ke rumah Bapa. Karena dunia ini kan tempat kita numpang. Makanya yang ngontrak jangan sedih, yang gak punya rumah jangan sedih. Dunia ini hanya tempat kita numpang sementara. Satu kali kelak semua akan kita tinggalkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kiranya kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, kematian Kristus, kuasanya, kuasa dari kematian Yesus itu tetap berkuasa sampai kapan? Sampai rapture nanti atau Yesus datang mengangkat gerejanya. Amin. Kuasa kematiannya tidak pernah berakhir. Sekalipun dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang dia mempersiapkan rumah tinggal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata, "Jangan hatimu terharu, karena aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Supaya nanti kelak tempat itu sudah siap, aku akan datang kembali menyambut semua orang yang setia di hadapanku selama masih di dunia ini." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah di tengah-tengah kemelut tidak ada yang membuat kita menjadi terlalu berduka dengan situasi yang ada. Tapi pandanglah Kristus, bahwa dia mati bagiku dan kuasanya tetap berlaku sampai aku pulang ke rumah Bapa. Kemuliaan Allah berlaku bagi setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Tuhan memberkati kita dengan pembacaan firman hari ini. Mari jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala dulu sebentar, kita berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Neti berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami kembali akan salib-Mu dan melancarkan kemuliaan-Mu. Itu juga menjadi kemuliaan bagi kami setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami menerima jaminan bahwa melalui kematian-Mu kami akan menerima hidup yang kekal.
Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat memancarkan kasih Kristus, memancarkan cinta Kristus dalam setiap hal yang kami kerjakan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbuah dalam Kristus, dan orang-orang yang ada di sekitar kami melihat bahwa Kristus itu benar-benar hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Kekuatan-Mu menyertai dia, memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat satu pujian sementara LCD tolong menyiapkan pengakuan iman rasuli, karena saya yakin bahwa tidak semua jemaat menghafalnya. Kita angkat dulu nyanyian tadi salibnya, jadi nggak usah pakai slide ya. Pengakuan iman rasuli tolong ditampilkan. Mari jemaat kita makin berdiri. Kita mulai dari ketika hitungan saya pada bilangan yang ketiga. 1, 2, 3. Silakan lihat ke depan. Dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal umat kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah kuasa Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit ke dalam naik ke surga bersama Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan terang, persekutuan kasih, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian yang sudah disiapkan dengan tema pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa
Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau bersekutu di dalam darah anak domba. Kami mau menyatu dengan kematian Kristus bagi kami, seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan memperingati kematian Kristus di tengah-tengah kami masih hidup di dunia ini. Karena itu kuduskan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami makan dan minum, menjadi berkat bagi roh kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Amin. Kita terus sambung lagu pujian tadi. Jemaat maju ke depan saya. Pak Jemaat silakan maju ke depan. Kasih jarak ya. Pandang Yesus sekalipun dia sudah bangkit dari antara orang mati, tapi kuasanya tidak akan pernah berhenti. Angkat rotimu dan coba engkau renungkan dalam hidup kamu. Masih ada enggak di dalam hati saya? Ada sesuatu dengan sesama kami. Kalau istri ada salah dengan suami supaya engkau makan jangan jadi kutuk. Kalau suami ada salah dengan istri, biar engkau makan tidak menjadi kutuk. Saudara satu dengan yang lain, biar engkau makan menjadi berkat. Sementara kita tutup mata, musik masih berjalan. Beberapa menit saya berikan kesempatan kepada saudara untuk datang kepada orang yang engkau sakiti. Katakan kepadanya, aku mau menerima perjamuan hari ini. Maafkan saya. Haleluya Yesus. Haleluya, gak ada yang lihat satu dengan yang lain. Karena semua kita tutup mata berhadapan langsung dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tidaklah sukar bagi kita akan berkata, maafkan aku. Aku mau seperti teladan Kristus berikan kepadaku. Untuk masuk dalam perjamuan yang sudah dipecah-pecahkan tubuh Kristus bagi kita. Haleluya Yesus.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saudara-saudara, dalam ibadah Jumat Agung ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tidak meragukan, dengan iman kita datang kepada Tuhan untuk menerima cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tanganmu. Kita berdoa, Ibu Cindy mengucap syukur kepada Tuhan mewakili jemaat. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari kami menerima perjamuan kudus Tuhan. Tanda kasih-Mu pada kami ya Tuhan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan inilah kami bersyukur Tuhan sehingga kami dapat memuliakan hidup kami dari hari ke hari melalui firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu terpanjang dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu atas perjamuan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat pujian yang sudah disiapkan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengembalikan cawan ke depan. Jadi gak usah diambil, biar sekalian datang untuk memberikan persembahan. Kita akan pujian yang sudah disiapkan untuk persembahan.
supaya kita dipelihara dengan roti sorga yang sudah kita makan dan minum, bahkan firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Jangan lagi kita keraskan, janganlah kiranya hati kita menjadi melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati pikiran kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Marilah kembali dan hiduplah di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali satu kali, ajaib benar pembaru hidupku. Mari kita berdoa bagi negeri kita terutama. Kita berdoa buat semua jemaat yang hadir dan maupun yang tidak hadir ibadah online, sehingga ibadah hari ini memberkati mereka. Seluruh jemaat mempersiapkan hati dan pikiran. Kita tidak menjadi orang-orang yang egois, yang tidak pernah mengingat orang lain. Tapi pagi ini kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa dari hati kita. Dan berdoa juga bagi setiap orang yang engkau ingat pagi ini, sahabatmu, keluargamu, jemaatmu yang tidak kelihatan. Mari kita berdoa biar mereka tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Nanti Jen akan memimpin doa syafaat. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini. Hari di mana kami mengingat waktu yang Engkau lewati. Semua karena kami, Tuhan. Karena kami Engkau harus disalibkan. Karena kami Engkau harus dicambuk. Karena kami Engkau harus disiksa. Karena kami Engkau harus dinikah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menghargai kemuliaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan menjalani hari-hari kami dengan mata yang tertuju kepada-Mu. Kami tahu banyak hal yang kami lewati dalam hidup kami yang tidak mudah. Tetapi kalau kami memandang salib-Mu, itu tidak seberapa. Tidak seberapa yang kami alami dengan penderitaan. Bukan karena kesalahan-Mu, tetapi karena Engkau mencintai kami. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Oh, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan tolong kami. Firman-Mu memperbaharui hati kami. Kami yang kecewa, kami yang terluka, kami yang berdosa, kami yang jauh daripada-Mu. Hari ini kami datang di hadapan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Ini hidup kami, Tuhan. Ampuni dan pulihkan kami. Hari ini Tuhan,
Dan selamanya kami akan tetap memandang salib-Mu. Karena salib-Mu menjadi lambang kemuliaan bahwa sudah selesai semua penderitaan kami, sudah selesai semua masalah kami, sudah selesai semua sakit penyakit kami, sudah selesai semua beban kami. Engkau telah menanggungnya di kayu salib, dan kemuliaan telah Kau siapkan bagi kami. Biarlah hari ini menjadi pengingat bagi kami untuk kuat di dalam Engkau apapun yang kami alami. Gereja-gereja Tuhan yang hari ini beribadah dimanapun berada, baik kami di tempat ini, saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing beribadah, Engkau juga menguatkan kami semua untuk tetap dengan sukacita menjalani hari-hari kami dengan tetap memandang salib-Mu yang luar biasa, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena diri-Mu sendiri yang Kau berikan bagi kami, maka tidak ada yang terlalu sulit yang bisa Engkau lakukan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini datang di hadapan Tuhan ataupun yang di rumah. Tapi mereka datang dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka dengan peristiwa agung dan ini, bahwa Tuhan sudah menanggung semua. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan usaha Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya mereka telah mendapatkan jalan keluar yang ada Tuhan. Mereka bergumul dengan sakit penyakit telah sembuh dalam nama Yesus, karena firman-Mu oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi menyerahkan umat yang mungkin hari ini Tuhan, mereka yang mengalami kekecewaan, sakit hati, atau kehilangan harapan hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka. Tuhan ingatkan mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau mengasihi kami semua, dan Engkau tahu apa yang kami alami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini juga kami berdoa menyerahkan bangsa kami, negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih kami masih berada dalam negara yang aman Tuhan. Sekalipun banyak hal yang terjadi, ancaman dari terorisme yang terjadi Tuhan, tapi kami tahu sampai hari ini kami ada dan kami terlindungi itu karena Engkau dalam nama Yesus. Lindungi bangsa kami Tuhan, lindungi umat Tuhan, lindungi pemerintahan kami, lindungi bangsa kami, negeri kami tercinta dalam nama Tuhan Yesus. Setiap aparat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, pemimpin kami yang tertinggi di negara ini, presiden, dan semua kabinet yang ada di dalamnya yang bekerja begitu keras untuk mengembalikan keadaan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan hikmat Tuhan menyertai mereka Tuhan. Tuhan menolong mereka mampu mengatasi segala persoalan yang ada dengan hikmat, dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk aparat negara yang hari ini Tuhan, mereka harus siaga untuk mengamankan gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan gereja sahabat Indonesia, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah-daerah, terutama yang ada di daerah-daerah pedalaman Tuhan, yang hari ini mengalami kesulitan akses untuk beribadah Tuhan. Gereja mereka mengalami banjir dan longsor Tuhan, dan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang juga mengalami pergumulan yang sama. Kami berdoa Tuhan, kuatkan umat-Mu, kuatkan hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka juga merayakan hari ini dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih hamba-Mu, Ibu Gembala kami yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan, Tuhan
menyertai hamba-Mu selalu. Keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengurus majelis jemaat yang ada di Gereja Sahabat Indonesia, baik yang hadir hari ini maupun yang beribadah di rumah. Tuhan berkati, Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup dan seluruh pelayanan kami, ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami dan syafaat kami ke dalam tangan kasih Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam persoalan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat satu pujian pikul salib dan kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Sampai benar-benar pandemi selesai. Tuhan memberkati kita selamat
memperingati Jumat Agung hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah selesai.